nalika sapanunggal aindahu kang iku tetep ana sandingan syai'un utawi sesuatu sifate syai' ahadku kang luwih ditemeni ilaihi mariman luwih ditemeni minallahi tinimbang Gusti Allah. Jawabiman fakol buhu mongko utawi atine man iku maribun ati kang sakit kama anna kulla ma'idatin kaya setuhune saben-saben pencernaan atau weteng aidah itu pencernaan soro kang dadi opo aqinu undut dadi ku ahabba luwih ditemeni ilaiha maring ma'idah luwih ditemeni minal khubzi tinimbang roti wal ma'ilan tinimbang banyu aw saqatat otowo gugur opo syahwatuha syahwate ma'idah syahwat atau gugur anil khubzi sangking roti wal ma'ilan sangking banyu fahia mongko utai ma'idah iku maribotun weteng kang sakit. Maksudnya ini sedang menjelaskan bahwa sehat dan sakitnya hati sama dengan sehat dan sakitnya anggota badan. Yang anggota badan yang sehat yaitu yang berfungsi bisa melakukan fungsinya dengan maksimal. Kalau tidak berfungsi namanya tidak sehat, atau berfungsi tetapi kurang maksimal juga tidak sehat. Nah, fungsinya hati adalah untuk mencintai Allah, karena hatilah yang bisa mengetahui, mengenali, memakrifati Allah. Kalau hati ma'rifat pasti mencintai Allah. Karena itu kalau ada orang kok punya sesuatu itu indahu syai'un, punya sesuatu yang lebih dicintai dari Allah, lebih dicintai dari Rasulnya, jelas itu hati orang tersebut hati yang sakit. Lebih mencintai rumah, lebih mencintai istri, lebih mencintai harta benda daripada mencintai Allah, ya orang itu hatinya sakit. Sama saja orang itu umpamanya perutnya kok lebih suka makan tanah, lebih suka makan pasir, tidak suka makan roti, minum air, sukanya itu makan pasir. Dan ini orang yang seleranya atau perutnya itu rusak, atau sama sekali tidak punya syahwat kepada makanan, atau syahwatnya pada makanan lemah, antara roti dengan pasir lebih memilih pasir, atau sama sekali tidak suka roti, itu sakit namanya itu orang. Kalau demikian makanya kita ini ya hatinya belum sehat ya. Karena kita tidak mampu untuk mencintai Allah, hati kita belum makrifat. Wahadihi mongko utawi kiki ya semuanya ya al-madhkurat lah, madhkurat semuanya dari atas. Iku alamatul marodi, piro-piro tandane penyakit. Wabihada lan kelawan iki-iki ya faman indahu syai'un ahabbu itu yu'rafu bisati kawruhi apa sing dikawruhi annal quluba sune pira-pira ati kullaha ya sekabehane kulub iku mari batun sakit apa kulub
illa ma angin ati sya'a kang ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah. Tidak ada hati yang sehat, semuanya terserang penyakit semuanya. Illa anna minal amrodi angin setuhune iku setengah saking piro-piro penyakit ma ono sakit ono penyakit la ya'rifuha kang orang ngerti ing ma sapa sahibuha wong kang duwe nikmat wa maradul qalbi utawi sakite ati iku mimma termasuk penyakit la ya'rifuhu kang orang ngerti ing ma sapa sahibuhu wong kang duweni ma wong kang duweni qalb itu ya. Masya Allah ya. Jadi sakit-sakit itu ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Lah sakitnya hati itu termasuk sakit yang tidak dan sulit terdeteksi. Bahkan terkadang orangnya atau penderitanya itu malah merasa nikmat dengan sakit hati itu. Berbeda dengan sakitnya badan, orang itu merasa tidak enak, tidak nyaman, ya, sakit pilek, sakit batuk, sakit apa saja merasa tidak enak. Tetapi kalau sakit hati terkadang malah merasa enak. Ya, sakit ria umpamanya, loh kalau ada orang memuji senang sekali, bangga sekali. Nah, ini sakit tetapi rasanya nikmat. Makanya sulit sekali untuk mengobati penyakit hati itu. Walidzalika mengko krono mengkono la ya'rifuhu sahibuhu yaghfulu lali sapa sahib lali anhu saking maradul qalbi. Tadi yang tidak terpikir. Wa in arafahu lan lamun ngerti sapa sahibhu ing marad. Jawab in sa'uba mongko angel alihi ngatase sahib apa sing angel sulit as-sabru nyabari ala mirarati dawaihi ing atase paite obate marad. Jalaran apa fa inna dawaahu kronos gune obate maradul qalbi iku mukhalafatus syahawati nulayani piro-piro syahwat wa huwa uti mukhalafatus syahawat iku naz'ur ruhi kaya dicopote roh. Itu ya. Artinya ya, penyakit hati itu penyakit yang tidak dirasakan oleh si penderitanya. Kalaupun penderitanya bisa mendeteksi dan merasakan, nanti untuk makan atau untuk diobati juga tidak sabar, tidak tahan karena obatnya sangat pahit. Lah apa sih obatnya hati? Mukhalafatus syahwah. Ya fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan namanya mukhalafatus syahwah itu berat banget. Orang kepengin makan kok dilarang makan. Wah itu ya pahit sekali. Ya. Orang kepengin tidur dilarang tidur. Orang kepengin bersenang-senang supaya bersusah payah. Ini kan namanya mukhalafah itu. Mukhalafatus syahwah itu seperti mati. Artinya sakit bukan main, sama dengan roh dicabut. Long di depan perutnya lapar, di depan ada makanan, oh makanan masih hangat, enak sekali, jangan makan. Nah ini kan ayat sekali. Itu namanya mukhalafatus syahwat, itu berat. Karena itu ya umumnya orang tidak mau mengobati penyakit hati karena tidak kuat itulah. Fa'iha wa huwa utawi mukhalafatus syahwat iku naz'ur ruhi kaya dicopote roh. Fa'in wajada mongko lamun menemukan sapa sahibuha itu min nafsihi saking awak dheweke sahib menemukan kuwatas sabri ing kuwate nyabari alihi ngatasi dawa itu obat. Jawabe in lam yajid mongko ora menemukan sapa sahib, ora menemukan tabiban ing dokter hadikon kang cerdas
sapa tabib yu'alijuhu kang bisa mengobati sapa tabib hu in sahib. Ya. Kalaupun sabar, misalnya saya sanggup mengobati penyakit hati saya. Ayo, walaupun pahit saya siap, itulah. Nah, kalaupun siap seperti itu, dokternya sudah tidak ada. Yang namanya obat ini harus melalui dokter. Dokter hati sekarang sudah tidak ada. Gitu ya. Nah, dokter itulah yang bisa mengukur resep itulah. Ya, seperti yang sudah diterangkan di atas. Ya, memang prinsipnya obat itu adalah kebalikan dari penyakit. Penyakit panas obatnya harus dingin, penyakit dingin obatnya yang hangat, yang panas. Itu hanya prinsip. Tetapi ukuran seberapa panasnya, seberapa dinginnya, dan berapa berat badan orang ini, berapa suhu tensi darahnya orang ini, itu kan yang tahu dokter. Begitu juga penyakit hati, harus ada dokternya. Dokternya yang bisa mengukur ini obatnya sekian porsinya, sekian ya, dosisnya. Nah, ini dokternya sekarang tidak ada. Kenapa tidak ada itu? Fa'innal atibba'a kronostune para dokter humyo atibba iku ala ulama'u para ulama. Ya, dokter hatinya adalah ulama. Ulamanya yang jadi dokter tidak ada. Wa qad istawla hale temen wis nguasani alihim ing atase ulama apa sing nguasani al maradu penyakit. Ulamanya sendiri, dokternya itu sudah terserang penyakit. Ya, ulama ini di zaman Imam Ghazali loh. Ya. Coba apalagi di zaman sekarang. Imam Ghazali kamu jangan sampai lupa, ya wafat itu tahun 505 Hijriah, tahun 1111 ya, 1111 Masehi. 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Sekarang sudah tahun 2000. Berarti ini 1000 tahun lebih. 1000 tahunan Imam Ghazali ini sudah mengatakan sudah tidak ada ulama yang diandalkan bisa mengobati penyakit hati, karena ulamanya sudah terserang penyakit. Sama-sama ulamanya sudah mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah. Fatabibu mengkoti dokter almaridu kang sakit sopo tabib iku kolama yultafatu jarang dilirik, ya, jarang dilirik opo ila ilajihi boleh ya, oleh ngobati, oleh nambani tabib boleh, atau kolama yaltafitu jarang melirik sopo tabib ila ilajihi maring ngobati marad. Nah, kalau dokternya sakit, dokternya ya tidak peduli. Dokternya sendiri sakit kok mau mengobati pasien yang sama-sama sakitnya, ataupun pasiennya pun ya sudah tidak mau diobati oleh dokter yang sakit, gitu kan maksudnya. Walihada mongko krono ara iki itu lam yajid tabiban soro jadi opo adau penyakite jadi ku udolan sulit diobati, jadi ku udolan sulit diobati. Wal maurodulan jadi opo sakite jadi ku muzminan ngelumpuhaken nomor artinya ya, sakitnya sudah tidak bisa diobati. Ya seperti sakit stroke itu, muzmin, orangnya itu penderitanya lumpuh, udah itu. Wandarosalan wis punah, opo sing punah hadal ilmu, ikilah ilmu kedokteran hati. Ya, ilmu dokter hati sudah punah itu. Wa unkirolan diinkari opo hadal ilmu, wa unkirolan diinkari bil kulliyati kelawan total. Apa sing diinkari tibbul qulubi kedokteran piro-piro hati, medikal hati. Diingkari itu sudah tidak ada yang mempelajari. Ya sudah tidak ada satupun total, sudah tidak ada ulama yang menjadi dokter spesialis hati, sudah tidak ada.
Wa unkira lan diinkari opo maroduha penyakite kulub. Bahkan sampai penyakit hatinya sudah ada yang berpikir. Ada yang berpikir kan. Lah ini cocok sekali ya, Ghazali seperti itu. Mana sih coba itu? Siapa sekarang? Ya sekolahan mau ngobati hati, enggak. Ya sekolahan hanya mengajarkan anak itu pintar. Pintar itu adalah pengetahuan yang ditransfer dari otaknya guru kepada otaknya murid. Gurunya bisa A, lah si A ini dipindahkan ke otak murid, sudah selesai. Itu namanya sekolah, itu seperti itu ya sudah. Memangnya kemudian sekolahan bisa ngatur ini gimana anaknya supaya sholatnya khusyuk, ya tidak ada sekolah seperti itu. Jangankan sekolahan pondok juga tidak. Jadi sudah tidak ada orang berpikir lagi soal penyakit hati. Penyakit hati ya tadi ya, obatnya itu caranya, terapinya seperti yang diterangkan di atas itu. Ya, ada santri 10, ya penyakitnya beda-beda, obatnya beda-beda. Kalaupun ada yang sama, kadarnya beda-beda. Bagaimana itu santri ratusan, obatnya seperti apa? Sudah nggak ada pikir, ya nggak ada rapotnya lah. Makanya benar sekali kalau ya, orang ada yang mengatakan pendidikan di zaman modern ini ya hanya mampu untuk membuat murid-murid itu lantang berbicara dan necis dalam berpakaian. Itu yang hasil dari pendidikan modern itu. Wow, murid-murid menjadi pintar orasi, pintar demo, pintar ceramah, pintar nulis, itu loh. Kemudian ya pakaiannya rapi, necis itu. Tetapi wala yu'allimu qulubahumul khusyu' wala uyunahumud dumu'. Ya, pendidikan tidak mampu untuk mengajarkan agar hati murid-murid itu khusyuk, agar mata murid-murid itu mau meneteskan air mata. Tidak ada itu sekolah nangis, belajar menangis di malam hari untuk mengingat kebesaran Allah. Tidak ada itu. فلهذا صار الداء ضالا والمرض مسمنا من درس هذا العلم وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضها وأقبل lan podo madhep sopal khalqu menungso madhep ala hubbid dunya ing atase demen dunya wa ala a'malin lan madhep ing atase pira-pira amal zahiruha kang utilahire amal iku ibadatun pira-pira ibadah wa batinuha utawi jerone amal iku adatun piro-piro adat. Masya Allah ini ya, kamu garis bawahi ini tajam sekali analisis Imam Ghazali. Nah orang-orang sudah semuanya itu ya ujung-ujungnya semua adalah berpikir soal dunia, berpikir soal materi. Sudah ujung-ujung situ itu namanya aqbalal khalqu ala hubbid dunya. Kalaupun mereka itu beramal, melakukan amal-amal, amal itu dilihat dari lahir, dari kulitnya ibadah memang. Tetapi kalau ditelisik, itu hakikatnya, batinnya, itu bukan ibadah. Itu hanya adat saja. Loh kok bisa seperti itu? Ya, coba bayangkan itu. Baca sholawat, apa itu bukan ibadah? Lahirnya ibadah sholawat itu. Perintah Quran, perintah hadis, ibadah. Ya. Tapi sholawatan ya, yang sholawat itu mestinya dibaca oleh orang yang mencintai Nabi. Lah mencintai itu adalah memelihara dan menghargai sunnah-sunnah Nabi itulah. Merindukan kanjeng Nabi. Lah tetapi itu lahirnya sholawatan, tetapi batinnya itu hanya ada. Ada dengan ibadah itu berbeda ya. Berbeda harus dipahami. Kamu mandi antara mandi haid atau mandi janabah dengan mandi biasa sama kan sama.
kotor badan kamu habis bekerja mandi, atau panas mandi, segar. Mandi haid, mandi besar, mandi janabah, ibadah. Mandi karena kotor badannya bukan ibadah, tetapi pekerjaannya sama. Ya, lah itu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat, itu niat. Ya, ketika orang mandi janabah, pokoknya saya itu berkewajiban mandi. Saya kotor, ada hadas besar. Bismillah, saya mau mandi, niat menghilangkan hadas besar. Itulah mandinya jadi ibadah. Sehingga mandinya merasa sedang mematuhi perintah Allah. Nah, itu ibadah. Tetapi kalau mandi hanya cukup niat usul mandi, ya hampir sama itu dengan adat kebiasaan. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang sekarang dilakukan oleh banyak orang, yaitu kulitnya saja ibadah. Oh, rame-rame berumroh, berhaji, ya antri seperti itu ya. Ya itu ibadah kulitnya, pergi ke tanah suci Mekah. Tetapi ujung-ujungnya kalau ditelisik, wah itu plesir. Ya, plesir karena tersenang-senang. Coba kalau ya ditelisik dan di apa namanya, diuji, dikir dengan sesungguhnya, coba. Ya, wong kamu tidak wajib pergi ke tanah suci, tidak wajib, hanya sunnah. Ya, umpamanya seperti ditelisik itu. Nah, kemudian sunnah itu tidak hanya pergi ke tanah suci, tetapi itu banyak. Misalnya, di desa kamu masih banyak orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Fuqara masakin umpamanya. Kalau uang kamu yang buat pergi ke Mekah, kamu berikan pada orang itu yang tidak mampu, itu gimana kira-kira? Ya jangan ya. Masa itu 20 juta kasihkan orang itu, kalau mau ngasih, ya itu hanya 10-20 ribu aja dong. Masa itu? Nah itulah itu. Ya. Padahal ini yang lebih penting. Nah, kesana ya ibadah, tapi tingkatannya kurang. Sunnahnya kurang, lebih sunnah yang ini membantu orang, tetapi milihnya yang sana. Nah itu ibadah secara kulit, tetapi itu adat secara batin. Dan itu sangat banyak contoh, sangat banyak. Harus diakui seperti itu. Begitu juga pengajian, ngadain pengajian akbar, tabligh akbar, kumpulan dan sebagainya. Ya, zahirnya ibadah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam majelis yang penuh barokah ini. Wah itu ya, begitu semuanya. Tetapi apakah itu betul-betul mau menggali ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, umumnya hanya untuk rame, meriah, panggungnya hebat, ya, sound sistemnya hebat, mubalignya hebat. Marem rasanya, lah itu ibadah bukan, itu adat itu. Mungkin ini dikatakan ekstrim ya. Wah, kok ekstrim bener, galak sekali. Wah, itu kenyataan seperti itu. Itu ala a'malin zahiruha ibadatun wa batinuha adatun. Wa batinuha ala amal ini ngatasi piro-piro amal zahiruha kang tawi kulite to lahire amal iku ibadatun, piro-piro ibadah. Wa batinuha ti isine amal iku adatun, piro-piro adat. Wa muraatun lan piro-piro riya, piro-piro pamer. Pamer. Masya Allah ya. Ya itulah ya. Tapi sangat sulit untuk menghindari ini ya. Ya. Kalau sekarang kamu melarang ya, pengajian akbar dan sebagainya, loh kamu dipendungi orang banyak gitu ya. Haji itu adalah amal yang lillahi ta'ala. Semua amal juga harus lillah, tapi haji itu harus sangat lillah. Walillahi 'alan nasi hajjun, lillahnya di depan gitu. Harus di depan. Tetapi apakah mau, ayo jamaah haji nanti berangkatnya tengah malam sajalah kalau orang-orang sudah tidur. Ya, biar nggak ada yang tahu lah. Sudah berangkat nanti tahu-tahu pulang lah. Nggak ada yang mau. Wah, pasti harus meriah dulu.
disaksikan orang sekampung, dirame-rame, pun gini, ya. Nah, itu ya. Kalau kemudian tanpa dirame-rame kok hatinya itu kecewa, waduh, saya nggak ada yang menghormati ya, berangkat gini hajat itu udah ada yang kok hatinya kecewa, lah itu bukan lillah namanya, bukan ya. Dan semuanya itu berusaha seperti itu ya. Muro'at itu seperti ro'a dari kata ro'aria itu supaya terlihat banyak orang. Hadihi mongko utai iki ya, mongko iki mazkurat semuanya ya. A'mal zahiruha ibadat wa batinuha adat. Iku alamatu usulil amrobi. Jadi piro-piro tandane, piro-piro pokoknya penyakit. Itu mazkurat itu semuanya itu ya. Nah ini penyakit-penyakit. Jadi Imam Ghazali tidak ekstrim atau tidak berlebihan kalau beliau mengatakan sekarang sudah tidak ada dokter hati, atau sekarang bahkan tidak ada orang yang berpikir untuk mengobati hati, mengobati penyakit, membuat sehatnya hati. Tidak berlebihan karena ya memang kenyataannya seperti itu. Wa amma alamatu audiha, an anapun uti piro-piro tandane kembaline kulub, kembali ila sihati maring sehat, ba'dal mu'alajati sawuse diobati, sawute diterapi iku fahuwa mongko utawi alamatu audiha iku an yang buro yen to ningali sapa si wong ningali fil illati ing dalem penyakit allati illah yu'alijuha kang ngobati sapa si wong ing allati. Bagaimana hati yang sehat setelah ada terapi, ya dilihat penyakitnya sudah hilang atau belum gitu ya. Fa in kana mongko lamun ana sapa si wong iku yu'aliju ngobati sapa si wong ngobati da'al bukhli ing penyakit medit gitu. Fa huwa mongko ti bukhli iku al muhliku barang kang ngancuraken, al mubaidu tur kang ngadohaken anillahi saking Gusti Allah azza wa jalla. Wa innama ilajuhu lan angin pesine utawi ngobati bukhel atau obate bukhel iku bibadlil mali kelawan ngawehaken banda wa infaqihi lan kelawan nginfakaken mal walakinnahu tetapi nestune si wong iku qad yabdhulu terkadang mencurahkan atau ngawehaken sapa si wong almala ing banda ngawehaken ila haddin tumeka maring batas yasiru kang dadi sapa si wong bihi sabab dene haddin dadi kumubadziran wong kang mubadziraken fayakunu mongko ana apa tabdziru mubadziraken aibon klan malih ana iku daan penyakit fakana mongko ana sapa si wong ana iku kaman kaya dene wong yu'aliju kang ngobati sapa man ngobati al-burudata ing adem diobati bil hararati kelawan panas hatta tagliba sehingga mengalahkan apa al-hararatu panas fa huwa mongko tani tagliba hararah aidon klan malih iku daun penyakit balil matlubu balik utikang dipurih iku al-i'tidalu tengah-tengah sedang bainal hararati antarane panas wal burudati lan adem. Nah, maksudnya ini sebagai contoh, mencontohkan bagaimana hati itu menjadi sehat setelah diobati. Dilihat penyakitnya masing-masing. Hati yang punya penyakit medit itu berarti lebih senang menggenggam harta dan menyimpan harta daripada memberikan harta kepada orang yang berhak. Itu namanya medit. Nah, gimana ngobatinya? Ngobatinya itu dengan memberikan harta, dengan sedekah, memberikannya kepada orang lain. Itu kebalikannya itu loh. Hanya obatnya kalau hanya dipaksa, ayo berikan. Lah, memberikan itu tidak pasti, tidak lantas pasti. Oh, meditnya sudah hilang, penyakitnya sudah hilang, enggak. Kalau memberikannya itu kemudian berlebihan,
Berlebihan itu memberikan kepada untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sampai kemudian memberikan, orang mau nangkap orkes ya diberi, orang mau nangkap wayang yang diberi, orang mau apa saja yang maksud ya diberi. Lah itu namanya bukan hilang meditnya, tetapi itu ya berlebihan sehingga dia itu bukanlah orang dermawan, tetapi orang yang mubadzir. Yang innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi itu tidak pas obatnya, belum sehat hatinya. Sama dengan orang yang terkena penyakit demam dingin, diobati dengan panas, panasnya menjadi berlebih. Ya maksudnya masih penyakitan itu, belum sembuh. Itulah. Lah, mestinya harus yang sedang, itulah i'tidal bainal hararah wal burudah. Maka dari kalan kaya mengkono-mengkono itu i'tidal bainal hararah wal burudah al matlubuti kang dipurih iku al-i'tidalu tengah-tengah bainat tabdhiri antarane mubadziraken wa taqdiri lan antarane betitil. Betitil itu medhit, itu medhit. Aidon ka hatta yakunu sehingga ana sapa siwa ana iku alal wasati ing atase tengah-tengah wa fi ghayatil bu'dilan ing dalem katoge adoh anut parafaili saking pinggir loro, pinggir medhit dan pinggir tabdir. Fa in aratta mongko lamun ngarepaken sapa sira, ngarepaken anta arifa ing yen to ngerti sapa sira, ngerti alwasato ing tengah-tengah, fanbur mongko ningalono sira, ningali ilal fi'li maring penggawean alladzi fi'il yujibuhu kang nyebabaken ing alladzi apa sing nyebabaken al khuluqu pakerti al mahduru kang dihindari, diwedeni atau dihindari apa khuluq. Fa in kana coba lihat gitu ya. Fa in kana mongko lamun ono apa al khuluqul mahdur oniku ashala luwih gampang alaika ing atase sira wa aladzalan luwih lezat luwih nikmat itu minalladzi tinimbang barang yudaduhu kang berlawanan apa alladzi hu in al khuluqul mahdur jawabe in fal ghalibu mongko utawi kang kaprah kang menang kang ngalahaken ke menang aleka ing atase sira iku dzalikal khuluqu mengkono pakerti al mujibu kang nyebabaken apa ladi lahu maring kang nyebabaken apa khuluq lahu maring maring itu lahu maring mahdur, ini mahdur ya, mahdur. Mislu an yakuna upamane yen to ono apa imsakul mali ngeker atau menahan harta wa jam'uhu lan ngumpulaken mal oniku ala zalwih nikmat lebih lezat indaka mungguwe sira wa aisara lan luwih gampang alaika ing atase sira luwih lezat luwih mudah min badlihi tinimbang ngawehaken mal diwehno li mustahiqihi maring wong kang ngehakim mal. Jawab in itu fa'lam mongko ngerti sira ngerti yen annal ghaliba ing stune kang menang to ngalahaken kang menguasai alaika ing atase sira iku khuluqul bukhli pakerti medhit. Maksudnya untuk mengukur bagaimana orang hatinya sudah sembuh atau belum itu dilihat dari ya khuluq. Lah khuluq ini kan sedang dibahas ini masalah khuluq, masalah rupa hati. Kalau khuluq yang mestinya dihindari itu sekarang ada di mana posisinya? Ya, namanya mengekang harta, tidak diberikan kepada yang berhak, tidak mau zakat. Ini namanya khuluq mahdzur. Ya, pakerti yang harus dihindari. Jangan sampai harta dikekang
tidak diberikan kepada yang berhak. Nah, ini mahdzur. Ya. Nah, kalau ini ternyata kok masih lebih disukai, lebih disenangi daripada memberikan. Ya, memberikan rasanya berat, maunya itulah ditumpuk saja. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kamu mengidap penyakit bakhil. Itulah maksudnya, kamu mengidap penyakit bukhlu. Penyakit bukhlunya masih menduduki dan menguasai hati. Begitu. Fatma, kalau begitu gimana? Fazid mongko nambah hono siro, nambahi fil muwadhabati ing dalem nglanggengaken alal badli ing atase aweh. Fa in soro mongko lamun dadi apa al badlu aweh ala ghairil mustahiqi ing atase wong kang ora berhak, dadi ku ala dalwi lezat indaka mungguwe sira wa akhaffa lan luwi enteng alaika ing atase sira minal imsaki tinimbang ngeker harta, ngeker menahan. Ngeker mau bil haqqi kelawan hak, jawabin itu faqad ghalaba mongko temen menguasai alaika ing atase sira apa at-tabdziru, ya, penyakit tabdir. Jadi kalau masih berat untuk memberi, masih lebih suka untuk menyimpan, nah itu penyakit bakhilnya belum sembuh. Obatnya gimana? Terus diobati, yaitu dengan memberi, agar memberi itu enteng, tidak lagi berat. Kalau enteng berarti sembuhlah penyakit bakhilnya. Lah, kalau memberi kepada yang tidak berhak kok enteng, ya, daripada mengekang, tapi mengekang yang benar. Mengekang harta yang benar adalah harta yang dibutuhkan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Ini namanya mengekang yang bilhak, yang benar, ya. Oh, hartanya sering malah lebih suka diberikan pada yang tidak berhak. Nah, ini berarti masih kamu terkena penyakit tabdzir. Jadi belum sehat hatinya. Gimana obatnya? Farji' mongko kembali osiro, kembali ilal muwadhabati maring nglanggengaken alal imsaki ing atase ngeker. Ya. Lah kalau sukanya kok untuk memberikan orang-orang di jalan yang bermaksiatan, itu senang rasanya. Wah, memberi orang. Lah sudah, stop. Pegang itu harta kamu. Ya, pegang dengan pegang yang benar, yaitu ini untuk keperluan diri sendiri dan anak istri, keperluan beribadah, supaya jangan sampai penyakit tabdzirnya itu terus berkembang, tidak berhenti, tidak sembuh. Fala tazalu mongkora leren-leren sapa sira iku turaqibu ngawasi sapa sira, ngawasi nafsaka ing awak pira, atinira tawakira sama aja. Wa tastadillu lan berdalil sapa sira, ya, berdalil amri dalil ala khuluqika ing atase akhlakira pakertira, berdalile bitaisiril af'ali kelawan digampangakene pira-pira pekerjaan, wa taksiri halan disulitkane af'al. Ya. Artinya ukurannya adalah yang namanya akhlak kan sudah diterangkan di depan. Akhlak itu adalah kondisi hati di mana orangnya merasa mudah untuk melakukan sesuatu. Itu namanya akhlak. Kalau orang yang hatinya mudah memberi berarti punya akhlak dermawan. Kalau orang yang hatinya mudah untuk menerjang sesuatu yang berbahaya, wah itu berarti punya akhlak kendel, akhlak berani. Kalau orang hatinya mudah untuk jauh dari hal-hal yang kotor, oh berarti punya akhlak iffah. Nah ini ukurannya lah. Coba mana yang mudah, mana yang sulit, gitu loh. Mudah memberi atau mudah atau lezat memberi atau lezat mengekang. Kalau lebih suka mengekang, oh punya akhlak bakhil.
Kalau lezat untuk memberi, punya akhlak sakho atau dermawan. Itu artinya bitaisiril af'al wa ta'siriha. Hatta tanqati'a sehingga terputus apa alaqatu qalbika hubungane atiniro, terputus anil iltifati saking noleh melirik noleh ilal mali maring harta. Fala tamilu mongko ora condong sapa sira, ora condong ila apa itu? Ila badlihi maring ngawehaken mal, wala ila imsakihi lan ora maring mengekang mal. Bal yasiru balik dadi apa mal indaka ana sandingira dadi ku kalma kaya banyu. Fala tatlubu mongko ora murih sapa sira fihi ing dalem ma illa imsakahu angin mengekangi li hajati muhtajin krono kebutuhane wong kang butuh, au badlihi atau au badlahu atau mengekang ma li hajati ngawehaken ma li hajati muhtajin krono kebutuhane wong kang butuh. Masya Allah. Jadi untuk hati yang sehat tadi ini mencontohkan mengobati penyakit takhil. Itu sampai sehatnya adalah sampai harta itu yang ada di tangan kamu tidak lagi melirik soal memberi ataupun tidak memberi. Memberi dan tidak memberi sama di dalam hati kamu. Nah, gimana samanya? Samanya itu pokoknya memberi ya enteng, bisa mampu mengekang ya enteng. Memberinya itu untuk yang diperlukan, mengekangnya juga untuk yang diperlukan. Jadi harta itu tidak dilirik oleh hati. Ya. Memperlakukan harta sama dengan memperlakukan air. Nah, coba, apa ada orang yang suka numpuk air? Ya, punya rumah, kemudian senang sekali. Ya, punya bak yang gedenya itu 50 meter umpamanya. Sukanya ngumpulin air. Orang gila seperti itu. Ya. Atau yang sukanya menaburkan air, menumpahkan air, tidak ada. Orang menyimpan air itu sesuai kebutuhan. Ya. Orang menyimpan air itu semuanya sesuai kebutuhan. Ya, begitu. Dan orang rumah sekeluarga ya punya kolam air, kolam untuk mandi atau kamar mandi 1 atau 2 cukup. Ya, tidak ada orang satu rumah bikin kamar mandi 12. Tidak ada. Gitu loh. Nah, dan ketika pergi pun kamu apa ingat air? Waduh, air saya di rumah gimana ya? Tidak. Jadi air itu untuk kebutuhan mandi, kebutuhan minum ya sudah. Nah, kalau orang hatinya terhadap harta seperti memperlakukan air, sehat hati itu. Gitu ya namanya, sehat. Jadi numpuk harta disimpan di lemari ya enggak. Loh, itu buat apa sih yang saya tidak butuh kok? Butuhnya adalah untuk makan setiap hari, untuk minum, untuk pakaian, untuk yang lain. Ya itu sudah cukup lah. Tidak perlu kemudian ditampung sampai numpuk-numpuk. Nah ini ada orang seperti itu. Nah itu yang hati yang sehat namanya. Ya kalau punya harta banyak tetapi tidak dibutuhkan, ada orang minta, ya sudah enteng. Sama dengan air, punya air lebih, ada orang minta air, saya numpang mandi ya, masa nggak boleh gitu. Nah itu hati yang sehat namanya, tidak terkena penyakit bukhlu dan tidak terkena penyakit tabdzir. La ilaha illallah sekali ya. Wala yatarajjahu indakal.